Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah saya akhirnya bisa menyelesaikan tugas dari manajemen investasi syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari program studi manajemen keuangan syariah kelas D. Di sini saya akan membahas yaitu strategi alokasi aset untuk investasi opsional. Nah, tahukah Anda bahwa sekitar 90% variasi return portofolio ditentukan oleh keputusan alokasi aset. Oleh karena itu, memahami strategi alokasi aset sangat penting bagi investor, baik pemula maupun profesional. Nah, selanjutnya itu di sini ada beberapa strategi, yaitu ada 4 strategi alokasi aset. Yang pertama, integrated asset allocation. Strategi asset allocation. Ketiga, tactical asset allocation. 4, insured asset allocation. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah integrated asset allocation, yaitu pendekatan mempertimbangkan kondisi pasar dan karakteristik investor seperti toleransi risiko dan tujuan keuangan. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang stabil, investor mungkin lebih banyak berinvestasi di saham. Namun jika pasar sedang tidak menentu, mereka dapat mengalokasikan lebih banyak ke obligasi untuk mengurangi risiko. Strategi yang kedua yaitu asset allocation. Strategi asset allocation ini adalah strategi jangka panjang yang berfokus pada pembagian aset yang tetap sesuai dengan profil risiko investor. Contohnya, dana pensiun sering menggunakan pendekatan ini dengan komposisi tetap seperti 60% saham dan 40% obligasi dan melakukan rebalancing berkala untuk menjaga keseimbangan portofolio. Yang selanjutnya itu tactical asset allocation, yaitu pendekatan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi pasar. Misalnya, jika pasar saham sedang overvalued, investor dapat mengalihkan sebagian dananya ke obligasi untuk menghindari risiko penurunan harga saham. Sebaliknya, ketika harga saham rendah, mereka dapat meningkatkan kepemilikan saham untuk meraih keuntungan lebih besar di masa depan. Yang terakhir yaitu insured asset allocation, yang menyesuaikan alokasi aset berdasarkan perubahan nilai portofolio. Sebagai contoh, jika seorang investor mengalami keuntungan besar, mereka dapat mengambil lebih banyak risiko dengan berinvestasi di saham. Namun jika nilai portofolio turun, mereka mungkin akan mengalokasikan lebih banyak ke aset yang lebih aman seperti obligasi pemerintah atau instrumen pasar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yaitu namanya studi kasus. Nah, studi kasus. Misalnya mari kita lihat sebagai contoh nyata. Bayangkan seorang investor memiliki $100.000 dan menerapkan berbagai strategi alokasi aset. Dengan yang pertama, strategi asset allocation. Investor memutuskan untuk menetapkan komposisi tetap 60% saham dan 40% obligasi. Portofolio ini tidak berubah meskipun pasar berfluktuasi, tetapi investor melakukan rebalancing secara berkala untuk menjaga keseimbangan. Hasilnya, setelah 10 tahun portofolio tumbuh secara stabil meskipun menghadapi beberapa gejolak pasar. Investor dapat memaksimalkan return sambil menjaga risiko tetap moderat. Kedua, tactical asset allocation. Investor ini lebih fleksibel ketika pasar saham sedang overvalued. Investor mengalihkan sebagian dana ke obligasi untuk menghindari risiko. Sebaliknya,
Ketika harga saham turun, ia menambah investasi di saham. Hasilnya, strategi ini memungkinkan investor untuk mengambil keuntungan dari momentum pasar, namun risiko yang lebih tinggi juga muncul terutama jika keputusan pengalihan aset tidak tepat waktu. Yang ketiga, insured asset allocation. Investor menyesuaikan alokasi aset berdasarkan kinerja portofolio. Jika nilai portofolio meningkat, ia lebih berani mengambil risiko dengan meningkatkan alokasi ke saham. Namun, jika terjadi penurunan, ia mengalihkan lebih banyak dana ke obligasi atau kas. Hasilnya, strategi ini mampu membantu melindungi portofolio dari kerugian besar selama masa krisis ekonomi, tetapi return jangka panjang mungkin lebih rendah dibandingkan strategi lainnya. Yang terakhir, integrated asset allocation. Strategi ini merupakan pendekatan lebih komprehensif karena tidak hanya mempertimbangkan tujuan dan portofolio investor tetapi juga memperhitungkan perubahan kondisi pasar secara dinamis. Contohnya, dalam kondisi ekonomi yang stabil, investor mungkin lebih banyak berinvestasi di saham untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Namun jika terjadi ketidakpastian ekonomi, mereka dapat mengalokasikan lebih banyak aset ke obligasi untuk kas untuk mengurangi risiko. Hasilnya, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola portofolio dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti ekskurs, ekonomi, dan kebijakan moneter. Dari simulasi ini, kita bisa melihat bahwa setiap strategi memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, strategi asset allocation cocok untuk investor jangka panjang yang meningkatkan stabilitas. Yang kedua, tactical asset allocation memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang pasar. Tiga, insured asset allocation adalah pilihan tepat untuk investor yang ingin mengembangkan nilai portofolio mereka. Terakhir, integrated asset allocation menggabungkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, untuk mengoptimalkan alokasi aset secara dinamis. Pada akhirnya, pilihan strategis harus disesuaikan dengan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan preferensi individual. Nah, kita masuk ke kesimpulan dan tips praktis. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Berikut beberapa hal penting yang perlu Anda ingat. Pertama, alokasi aset adalah kunci utama dalam investasi karena menentukan sebagian besar hasil investasi Anda. 2. Pilih strategi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. 3. Jangan lupa melakukan rebalancing secara berkala untuk memastikan alokasi aset tetap optimal. Yang keempat, diversifikasi adalah langkah bijak untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Jika Anda ingin memaksimalkan investasi Anda, pastikan untuk memahami strategi alokasi aset yang paling cocok untuk Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan hasil kerja saya yang berjudul alokasi aset. Jika ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.